Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata pelajaran IPA dengan saya, Ibu Ratna. Oke, kita lihat materi kali ini ya. Sistem gerak. Apa itu sistem gerak? Kita lihat dulu di sini. Benda dikatakan bergerak itu jika mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Kita lihat gambar contoh gerak di sini. Ada sebuah mobil yang sedang melaju, ya. Kenapa dia disebut bergerak? Ya, karena dia mengalami perubahan posisi. Lihat di sini, dari titik acuannya di sini, kemudian dia mengalami perubahan sampai sini. Itu namanya gerak. Lalu apa itu titik acuan? Titik acuan itu adalah titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda. Artinya, titik acuan itu untuk memulai benda itu bisa bergerak atau bisa mengalami perubahan posisi. Oke, lalu apa yang akan kita bahas di sistem gerak benda? Oke, di sistem gerak benda ada yang disebut jarak dan perpindahan. Apa itu jarak dan perpindahan? Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memperhatikan arah. Kita lihat contoh, ada seorang anak yang pergi keluar rumah, akan pergi ke pasar. Kemudian dia kembali lagi ke rumah. Kira-kira berapa jaraknya? Nah, misalkan di sini ada posisi rumah ke pasar itu adalah 200 meter. Berarti kalau misalkan dari rumah ke pasar kemudian dia balik lagi ke rumah, berarti jaraknya itu berapa? 200. Karena di sini jarak dari rumah ke pasar 200, maka 200 meter ditambah 200 meter berarti jaraknya adalah 400 meter. Ya, karena ditambah ya, dari rumah ke pasar kemudian dari pasar ke rumah. 200 ditambah 200. Lalu apa itu perpindahan? Tadi perpindahan itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memperhatikan arah. Arahnya entah itu ke barat atau ke timur. Nah, kita lihat di sini. Si anak dari rumah pergi ke pasar, kemudian dia pergi lagi ke rumah, balik lagi ke rumah. Berapa perpindahannya? Perpindahannya itu adalah 0. Dari mana bisa 0? Kalau perpindahan itu kita lihat dari titik awal sampai titik akhir. Titik awalnya di mana? Titik awalnya di rumah. Titik akhirnya di mana? Di rumah juga. Berarti 0. Atau bisa kita pakai rumusnya yaitu 200 dikurangi 200. Jadi hasilnya 0 ya, dari titik awal ke titik akhir. Kita lihat di sini contoh yang lain. Nah, di sini ada si A. Dia berjalan ke B, kemudian dia ke C. Berapa jarak dari A, B ke C? Kalau jarak berarti kita tinggal tambahkan saja. A tambah B, B tambah C. Itu berapa? Lalu berapa perpindahannya gimana? Perpindahan dari A ke C itu berapa? Karena di sini segitiga siku-siku, maka kita pakai rumus Pitagoras. Kita lihat di sini contohnya. Tentukan jarak yang ditempuh bola dan besar perpindahan bola. Ini gambar yang seperti tadi. A ke B jaraknya 6 dan B ke C jaraknya 8. Kira-kira berapa jarak dan perpindahannya? Kita lihat di sini. Nah, untuk mencari S itu adalah jarak, yaitu AB ditambah BC, berarti 14. Kemudian berapa itu perpindahannya? Nah, karena rumus Pitagoras berarti kita pakai akar kuadrat ya. Sini pakai akar dan dikuadratkan. Oke, kita lihat di sini. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Loh, Bu, kenapa nggak dikurangi? Ya, karena ini adalah segitiga siku-siku. Makanya kita pakai rumus Pitagoras ya. Oke, ini adalah contoh pengerjaannya. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, 36 tambah 64. Hasilnya adalah akar 100. Berapa akar 100? 10 meter. Berarti posisi perpindahan A ke C adalah 10 meter. Selain jarak dan perpindahan, ada juga kelajuan dan kecepatan. Apa sih kelajuan? Kalau kelajuan itu adalah perubahan jarak terhadap posisi awal dalam selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arah. Nah, tadi yang tanpa memperhatikan arah berarti sama dengan
jarak. Kelajuan sama dengan jarak karena sama-sama tidak memperhatikan arah. Alatnya untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Lalu apa itu kecepatan? Kecepatan sama seperti perpindahan, yaitu dengan memperhatikan arah. Makanya di sini ada yang disebut besaran skalar, besaran vektor. Apa sih besaran skalar dan besaran vektor? Kalau besaran skalar, besaran yang memiliki nilai. Sedangkan besaran vektor, besaran yang memiliki arah dan nilai. Lalu yang disebut besaran skalar yang mana? Besaran skalar itu adalah kelajuan dan jarak. Sedangkan kecepatan dan perpindahan adalah besaran vektor karena dia memiliki arah dan nilai. Oke, kita lihat di sini rumus untuk mencari kelajuan dan kecepatan. Ya, karena mereka sama-sama, maka kita sama juga rumusnya ya, yaitu V sama dengan S bagi T. Hanya kalian jangan lupa ya, kelajuan yaitu dengan jarak, kecepatan dengan perpindahan. Rumusnya adalah V sama dengan S bagi T, atau bisa kita singkat visit ya, biar singkat aja, biar kalian ngafalinnya biar enak aja. Rumus dari kelajuan dan kecepatan adalah visit. V sama dengan S bagi T. V kelajuan bisa, kecepatan bisa. S jarak ataupun perpindahan, dan T adalah waktu. Ya, ini satuan dari V adalah meter per sekon, jarak satuannya adalah meter, dan waktu satuannya adalah sekon atau S atau detik ya. Nah, ini adalah rumus kelajuan dan kecepatan rata-rata. Oke, ini adalah sebuah latihan, silahkan kalian coba sendiri di rumah. Silahkan ya, di sini untuk mencari kelajuan nomor 1 dan nomor 2 untuk mencari kecepatan. Silahkan kalian coba saja di rumah ya, ini hanya latihan saja, bukan tugas. Selanjutnya, berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak lurus, yang kedua adalah gerak melingkar, dan yang ketiga adalah gerak parabola. Oke, kita lihat di sini gambar dari gerak melingkar, yaitu contohnya di sini adalah kincir angin ya. Yang ketiga gerak parabola, contohnya seperti ini. Kayak gimana Bu? Kok kayak begitu? Oke, contohnya seperti ini deh kalau gerak parabola. Misal si A, dia melemparkan sebuah batu. Otomatis batu itu akan gimana? Posisinya akan setengah melingkar seperti ini ya. Nah, misalkan di sini sebuah batu, dia akan perhatikan lintasannya, dia akan seperti ini. Dia akan turun ke bawah. Nah, itu adalah setengah lingkaran ya. Kalau gerak lurus yaitu lintasannya berupa lurus ya. Contohnya ya ketika di jalan raya. Nah, untuk gerak lurus dibagi menjadi 2, ada GLB, ada GLBB. Nah, yang akan kita bahas di sistem gerak ini hanya gerak lurus saja. Oke. Ini adalah gerak lurus ya. Itu lintasannya lurus ya. Baik itu tetap dipercepat ataupun diperlambat. Nah, ini adalah contoh dari lintasan yang lurus ya, gerak lurus. Di sini ada GLBB dipercepat, GLBB diperlambat, dan ada GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, kalian perhatikan simbol putih ini, dia itu menunjukkan bahwa dia itu adalah lintasan. Kalian juga lihat panah di sini, panah ini menunjukkan arahnya atau titik awalnya, titik acuannya di sini panah ini ya. Oke, kenapa dia dipercepat? Kita lihat di sini, titik awal mula munculnya kan di sini. Nah, semakin dia rapat, berarti dia semakin diperlambat. Sedangkan semakin dia renggang, semakin dipercepat. Sehingga kalau kita simpulkan, dia disebut gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, ini juga sama nih. Yang kedua, arahnya dari sini mula nih, titik awalnya ya. Karena dia dari awal renggang, kemudian semakin ke sini semakin rapat, berarti GLBB diperlambat. Sedangkan ini dia itu tidak berubah ya. Dia disebut GLB, gerak lurus beraturan, artinya dia tetap ya kecepatannya. Itu adalah gerak lurus. Lalu bagaimana kalau panahnya posisinya di sini? Ya berarti titik awalnya di sini. Kamu bacanya dari sini.
Seperti itu. Kita lihat. Nah, ini adalah berupa tag timer, sedangkan ini berupa tetesan oli, ya. Kenapa? Karena di sini ada mobil. Kita lihat. Nah, di sini ada sebuah mobil yang akan melaju. Berarti dia di sini titik acuan titik yang muncul duluan ya di sini. Silahkan kalian tebak, ini kira-kira dipercepat atau diperlambat. Oke, tadi ada contoh taker timer dan tetesan oli ya. Nah, di sini ada GLB, ciri-ciri GLB silahkan kalian lihat sendiri. Yang pertama adalah lintasannya berupa garis lurus, waktu yang sama menempuh jarak yang sama, kelajuannya tetap, tidak mengalami percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Itu adalah GLB. Nah, ini adalah rumusnya ya, visit sama saja. Kemudian ada GLBB. Nah, kalau GLBB di sini cara matematis atau rumusnya seperti ini. Silahkan kalian lihat, bisa kalian catat ya. Kemudian, nah ini adalah grafiknya. Ini adalah grafik GLB, ini adalah GLBB. Ini dipercepat, sedangkan ini tetap dipercepat. Sedangkan ini di mana nih diperlambat ya, yang bawah diperlambat karena posisinya dia turun seperti ini. Ini juga posisinya turun seperti ini sehingga dia diperlambat. Nah, ini dipercepat karena posisinya naik. Ini juga sama naik. Oke. Ini juga sama ya. Nah, apa sih percepatan? Percepatan itu adalah ketika benda mengalami perubahan dalam kecepatannya, itu disebut percepatan. Ini tadi sudah ya. Nah, ini kita lihat sendiri nih. Sini ada anak yang sedang main mobil-mobilan. Kira-kira dia dipercepat atau diperlambat? Silahkan kalian tebak sendiri ya. Nah, di sini loh, kenapa dia titik awalnya di sini? Ya, karena posisi mobil dia melaju ke depan. Posisinya kan dia sudah menungging seperti ini ya, kecuali kalau dia posisinya ke depan berarti titik awalnya dari depan. Karena posisinya sudah melaju, ya berarti titik awalnya di sini. Kira-kira ini apa nih menurut kalian?